kembali dalam pembelajaran hari ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Pernahkah kamu mendengar istilah budak? Budak adalah orang miskin yang menjual dirinya demi mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Budak bisa saja karena dia adalah seorang tawanan perang, atau budak juga bisa karena faktor keturunan. Dari nenek moyangnya sudah menjadi budak dan sampai kepada keturunannya pun menjadi budak. Budak tidak berhak atas dirinya. Budak tidak mendapat bayaran atas apa yang dikerjakan. Budak adalah milik tuannya, termasuk nyawanya adalah milik tuannya. Jadi, budak itu tidak memiliki hak sedikit pun atas dirinya. Seorang budak dapat diperjualbelikan. Budak dapat ditemukan di pasar budak. Budak juga dipekerjakan selayaknya seorang yang tidak berhak atas dirinya. Dia dapat diperlakukan dengan cara apapun. Budak yang telah dibeli dapat dijual kembali oleh tuannya. Jika seorang budak memiliki keluarga, maka secara otomatis keluarganya pun ikut menjadi budak. Seorang tuan berhak menjual atau membebaskan budak yang telah dibeli. Biasa, tuan yang membeli budak itu dengan uang tebusan disebut lutron. Artinya, si tuan yang sudah membeli itu membayarnya dengan uang tebusan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau budak dosa. Dapat kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34. Karya penebusan Kristus adalah menebus manusia dari perbudakan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi budak dosa. Manusia tidak berdaya untuk menolak dosa. Manusia yang berbuat dosa, hukumannya adalah kematian. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Budak dosa membutuhkan penebus atau pembebas, seseorang yang dapat membebaskannya dari perbudakan dosa. Tanpa penebus atau pembebas, perbudakan akan terus berlanjut hingga pada penghukuman atau kematian kekal. Penebusan Yesus bukanlah sekedar lutron atau membayar uang tebusan, tetapi penebusan Yesus adalah apalutrosis, artinya dibayar dengan lunas, tuntas dari perbudakan dosa dan dibayar dengan tunai. Harga penebusan akan kematian Yesus Kristus. Darah Kristus dicurahkan agar manusia bebas dari perbudakan dosa. Yesus melakukan pelunasan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa harus disalib? Mengapa harus menerima penyalipan? Kita perhatikan, salib adalah tempat siksaan, yaitu penghukuman orang jahat.
Biasanya orang yang disalib adalah budak karena tidak berhak atas dirinya, atau penjahat kelas rendahan yang tidak bisa membela dirinya di hadapan pengadilan. Penyalipan juga bukan hanya hukuman kematian, tetapi ada juga unsur dipermalukan di depan umum. Salib juga adalah lambang kehinaan. Yesus mengalami kehinaan, dipermalukan seperti penjahat, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus menyelesaikan dosa dengan menanggung kutukan untuk membayar tebusan bagi manusia berdosa. Perhatikan video berikut ini dan lihatlah tuduhan apa yang diberikan atau disampaikan kepada Yesus. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Menyaksikan bagaimana Yesus disalib oleh bangsa Israel dan Pilatus oleh karena tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Yesus menjadi bersalah karena disebut sebagai raja. Yesus menjadi bersalah karena disebut sebagai Mesias. Kristus dalam kemanusiaannya mengalami kematian. Ia turun ke dalam alam maut. Dengan kematiannya, Yesus mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa dan hanya terjadi satu kali. Karya penyelamatan Yesus adalah karya yang sempurna. Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sempurna. Kebangkitan adalah kehidupan setelah kematian. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah, dan siapa yang percaya kepada Yesus
akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa ya. Maukah engkau percaya kepada Kristus? Engkau akan dibebaskan dari dosa apabila engkau percaya kepada Yesus. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan siapa yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa dan hidupnya dibebaskan dari perbudakan dosa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semakin memahami betapa luar biasanya karya pengorbanan Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.